Tapi kalau lu Gus, maksudnya ini jadi kontroversi buat lu juga nggak? Maksudnya jadi masalah nggak Arman nggak main gitu? Pastinya Bang, karena kan di UFC kan fighter the best versus the best, dan yang the best sekarang di lightweight kan salah satunya Arman karena dia kontender nomor 1. Terus kalau misal di featherweight itu juga Diego Lopez sama FLOF harusnya yang apa namanya deserve untuk title fight. Nah tapi gimana pun kita mau komentar, tetap aja bosnya di situ Dana White, dan Dana White kan pernah bilang juga, atau bukan Dana White sih, manajemennya atau fansnya sih, kalau misal di situ kalian belum jadi juara, kalian tuh hanya karyawannya aja. Jadi nggak ada daya tawarnya. Sedangkan kalau kalian udah jadi, once you become a champion, you will treat like a partner. Gua sama Bagus mungkin yang paling sedih lah ya, Mola ini berhenti siaran. Ini kayaknya berhenti siarannya bukan cuma ini Gus ya, bukan cuma UFC semua. Betul, ya. Semuanya. Satu platform. Iya karena gua sama Bagus tuh kita diberangkatin ke Amerika sama Mola. Betul. Ya, di Kenoce ya, Meksiko ya. Gimana lu Mola ini udah berakhir nih, tutup malah udah. Yang pasti sedih ya Bang Kemal ya, karena kan satu-satunya platform yang bisa memberangkatkan kita buat nonton UFC langsung kan. Iya, Noce. Tapi kalau Bang Kemal kayaknya udah pernah sebelumnya ya. Enggak, gua baru yang John Jones itu doang. Yang John Jones ya, New York itu. John Jones Steve Miocic. Iya benar, jauh banget lu ngomong. Deket kali Vi. Ya Allah nih gua benerin nih. Biar lu enak tuh. Nah, iya gitu. Iya, nanti dibilang netizen kecil nih suara Bang David nih. Dibungkam ya. Dibungkam. Kena lagi ya kan. Kena lagi. Tapi kalau gua diberangkatin ke New York sama Mola Vi, waktu itu nonton John Jones gitu. Sebenarnya tadinya mau ada episode ini sama Sardo juga. Karena kan mau ngomongin soal Mola juga kan. Maksudnya gua sama banyak cerita ya. Banyak cerita lah gua. Sardo, Bang M sama G itu sebenarnya banyak cerita sama Mola ini. Karena kita panjang banget ya Gus ya. Betul, dari awal nobar kalau nggak salah. 2 tahun ada kali ya sama Mola tuh ya. Dari 2023 akhir. Ya itu Colby Covington lawan Leon Edwards pertama. Di Stark Tap Room. Lu podcast juga tuh ya. Betul, yang terakhir. Iya maksudnya ikut live podcast tuh ya kan. Terus habis itu udah dari 2023 akhir sampai 2025 tuh masih tuh. Yang John Jones kan masih nobar tuh kita. John Jones sampai di mana ya? Abis John Jones tuh apa ya kita ya? John Jones tuh kan November, Desember siapa ya abis John Jones ya? Siapa Vi? Kan lu hafalan lu gila Vi. Ayo lu. Kata lu banyak. UFC trivia. Iya. Abis John Jones ini Miocic. Iya, abis John Jones Miocic siapa ya? Ya cek sendiri aja lah. Udah. Kalau Mario nggak mungkin tahu. Jauh itu 2000. Mario kasian banget. Apa main tembak-tembak aja. Jauh itu. Tapi Bang Mario suka ngeliat UFC diulang-ulang loh. Iya diulang-ulang karena Mola bisa diulang-ulang. Iya takutnya yang Paramount ini nggak bisa ulang-ulang ya. Nanti gue ya. Nah masalahnya belum tahu kan kita yang di Indonesia siapa nanti yang. Oh iya siapa tahu diambil video. Nah bisa jadi. Bisa nonton replay juga. Iya. Nah itu penting tuh kalau bisa nonton replay. Jujur berapa pertandingan emang kita nonton replay. Karena mager aja. Tapi kalau yang pagi biasanya kita nobar terus ya. Kita nggak pernah nggak nobar Gus ya. UFC pay per view yang ada angkanya pasti kita selalu nobar selalu. Nggak pernah nggak nobar kecuali yang fight night atau enggak mungkin yang Abu Dhabi atau tengah malam. Yang tengah malam. Yang fight night betul. Iya tapi kita terakhir yang lu yang Whittaker datang juga kan, yang Whittaker si Khamzat sama Topuria Holloway. Itu yang tengah malam di mana? Di Brewworks ya. Sampai luar tuh. Betul. Sampai Bang M tuh ada cewek-cewek cakep gitu kan nonton kan. Dia bilang, "Ih, ini cewek-cewek suka UFC." Gitu sampai begitu, Mar. Wah, kalau kita sudah menikah, Mar. Oh, iya. Ini juga Davi juga. Bagus dong yang belum. Kalau nobar pagi-pagi ya laki semua ya. Parah. Enggak, tapi kemarin Isa sama Kacem ada cewek kan, kaget orang juga. Ada beberapa yang cewek datang. Ada yang anak gaul juga duduk sendiri di ujung. Ada tuh, gue minta maaf tuh. Maaf ya, proyektornya begitu. Yang jatuh-jatuh. Istri gue sampai mau nyusul kan, terus gue bilang, jangan sayang, ini gak tempatnya kondusif. laki banget. Iya gak kondusif. Tapi udah mie agamnya udah ganti TV besar. Jadi udah gak pakai proyektor. Lebih oke berarti ya Bang. Ya 100 inch. Wah enak kan ya? Aman.
Kita nobar F1 enak kemarin. Nonton ini juga Chelsea Arsenal enak. Makanya nanti kita ada nobar UFC 323 masih di Mi Agam juga. Kalau misalkan kalian mau datang kayak biasa datang aja, nanti ada Mario, ada Davi. Ada bagus juga, ada Sardo, kita nggak tahu nanti. Sardo biasa suka datang tiba-tiba, mana anak Bion gitu kan. Dia lagi pusing soalnya Bion lagi diserang, tapi udah selesai, udah selesai. Udah beres. Ya, jadi ini sebelum kita bahas UFC 323 ada beberapa fakta yang ini adalah sebenarnya keahlian Davi. Sebutkan Vi. Kasih informasi-informasi yang netizen gak tau. Kasih. Pertama, ayo kasih Vi. Yang apa nih, yang Paddy Pimblett atau yang mana yang tahun depan? Dari kasih dari Paddy Pimblett langsung dulu deh. dari Lambe UFC. Lambe. Kasih yang Paddy Pimblett dulu. Ya, sebenarnya ngambek. Siapa ngambek tuh? Ya sebenarnya Paddy Pimblett ini kemarin lawan diumumkannya lawan Justin Gaethje banyak kontroversi, Bang. Iya, oke. Gak cuman fighter, analis dan juga fighter banyak yang inilah ya harusnya jangan Paddy atau Justin gitu. Yeah. Masa sabuk interim yang dia rebut gitu. Yeah. Harusnya yang nama di situ adalah Arman Sarukian, karena kan Arman Sarukian ini nomor 1 kontender. Dan Yeah. juga kan Arman kemarin aja pas beres tanding kan dia pengen main lagi di Januari. Ya cuman sayangnya UFC ini mengumumkan Paddy dan juga Justin Gaethje gitu. Kan Justin Gaethje kan kemarin bilang juga kan bahwa dia tidak dikasih title shot bakalan pensiun kan. Iya. Nah sekarang mungkin dijanjiin apa lah gue nggak tahu sama UFC gitu kan. Ya ini yang kelihatan sih paling interim dikasihnya Iya. gitu. Jadi japres lah kalau misalkan dari kita sih. Japres. Iya. Untuk mendapatkan untuk lawan Ilia Topuria ke depannya. Ya dikasih interim juga belum tentu menang juga lawan Paddy Pimblett kan ini Iya. dia mah. Emang lu megang siapa? Gua Paddy Di, Pimblett di luar nanti detailnya mah nanti aja gue Iya, kita iya. Mario ini mah nanti aja. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis aja. sedikit Paddy gua, sedikit banget Paddy gua. Oke cukup. Ya. Bahaya itu berarti. Nggak, tapi bisa aja. Bisa aja nggak apa-apa Gus kan pendapat. Tapi kan lebih detail lagi di menuju 324 aja kan kita sekarang hari ini konsen 323. Cuma memang menurut lu emang lebih cocok Arman main di sini atau memang Arman ntar dulu kan baru main juga kan gitu. Kalau menurut gua sih harusnya emang Arman yang Oke. pertama. Terus Iya. juga kan si Ilia Topuria ini ketika dia kemarin baru bercerai sama istrinya, dia kan bilang kan, dia kan bikin caption gitu kayak the king is coming gitu kan, dia bilang. Bariskan semua Coming. Iya, coming. Coming. The king is coming gitu kan. Bangsat David anjing. Bariskan gue bantu gue. bariskan semua pertahanan, gue bakalan bantai lah bahasa kitanya gitu. Iya. Kata Ilya tuh. Kata Ilia Topuria. Oh, tapi terhambat sidang cerai ya dia ya. Iya. Makanya dan sekarang hak asuh anak. Gono gini Iya. repot banget tuh pasti gono gininya ya. Parah kan kaya banget ya. Terus Wi. ya makanya tadi itu kemarin ya Ilia Topuria langsung bikin caption lagi gitu. Klarifikasi lah bahwa dia bilang ya gue lagi ada masalah kehidupan yang sulit lah karena gue harus jaga anak gue, terus juga lagi proses perceraian, pokoknya gitu-gitulah. Gila ya. Ha. Bukan cuma artis Indonesia aja lagi Jadi, proses perceraian nih. jadi, Ternyata Topuria juga. Banyak yang bilang gini bang, lu kemarin katanya mau bantai semua, sekarang lu nggak mau bantai semua, gimana sih lu? Mentang-mentang Arman kemarin menang bukan? Nah gitu kontroversi di situ sebenarnya. Lah, ini buat yang ngata-ngatain di luar negeri, lu nggak tahu seberapa berat perceraian, bro. Iya, maksudnya dia nggak ngerti apa orang-orang ya. Maksudnya hak asuh anak, perceraian apa? Masa hidupnya tuh, maksudnya Topuria tuh lagi stres gitu. Masa lu pikirin perceraian berat kan masalahnya kan masalahnya. Iya. Masa harus gitu? Makanya emang hidup mestinya kayak Islam aja gitu, kayak I have 3 kids and I don't see them much. Nah itu tuh iya. seperti itu. Ya, seperti itu aja. Iya, bener. Harusnya gitu aja ya. Supaya jadi champion tuh kayaknya Iya. salah satu resepnya itu. Atau yang kita bahas waktu itu yang Valentina Shevchenko sama Oh, iya. siapa ya? Sama si Kayla Harrison. Dia tidak hidup secara duniawi ya, jauh dari Oh, Zhang Weili. Zhang Weili. Kok Kayla Harrison sih? uh, Kayla Harrison LGBT kan? Enggak ya? Enggak tahu. Gak tahu, takut tuduh. Enggak, yang itu masih Pennington ya. Ya Sama ya Pennington bener. Amanda Nunes juga. Nah, tapi kalau si Valentina Shevchenko sama Zhang Weili kan fakta sama dunia Iya, kayak dunia. gitu-gitu mau berantem aja Iya. ya. Nah, Hidupnya mungkin untuk berantem dia emang. iya, makanya kan Topuria kita mengerti lah galau. Kan, ya biarin aja, masa nggak boleh galau, Mar? Iya. Iya. Setuju hidup seperti Islam. Bayangin aja lu kemarin menang apa?
sabuk 2, habis itu pulang main sama anak yang baru lahir sama istri. Itu. Iya, abis itu umroh sama naik haji. Naik haji. Tuh kan udah Hidup aman Tapi ada apesnya, pas dateng nemenin temennya kalah semua. Oh iya. Siapa Tagir kan? Tagir sama satu lagi. Iya, satu lagi itu. kalah semua. Itu enggak apa. Beban kali ya ada Isra Makassar datang ya kayak dalam hati kayak bangke lu datang lagi. Padahal kan kita tartar dulu kali gitu. Lu kan jago gitu. Tapi kalau lu Gus maksudnya ini jadi kontroversi buat lu juga nggak? Maksudnya jadi masalah nggak Arman nggak main gitu? Pastinya banyak karena kan di UFC kan fighter the best versus the best dan yang the best sekarang di lightweight kan salah satunya Arman karena dia kontender nomor 1. Terus kalau misal di featherweight itu juga Diego Lopez sama Evloev harusnya yang apa namanya deserve untuk title fight. Nah tapi gimana pun kita mau komentar, tetap aja bosnya di situ Dana White, dan Dana White kan pernah bilang juga, atau bukan Dana White sih, manajemennya atau fansnya sih, kalau misal di situ kalian belum jadi juara, kalian tuh hanya karyawannya aja. Jadi nggak ada daya tawarnya. Sedangkan kalau kalian udah jadi once you become a champion, you will treat like a partner, seperti partner jadinya. Jadi bisa nego dan lain-lain. Ya, tapi itu nggak berlaku buat merah, Be. Waktu lawan Umar kemarin. Oh iya nggak berlaku buat merah gitu. dikasih japres sama Dana White Umar tuh. Iya maksudnya ya makanya itu dia keputusan kayak gini kan berarti Dana White tuh ada kayak lu deket sama gua nih gitu-gitu. Anjir kayak pemerintahan suatu daerah ya. Mana tuh ya? Enggak maksudnya Mana tuh? Nggak maksudnya kan berarti kan based on lu dulu deh, gue lagi ini, lu jangan dulu deh, gue masih ada ngambek-ngambek lu sama lu dikit gitu. Ya, tapi sah-sah aja maksudnya hitungannya kan dia tetap pebisnisnya lah ya. Pebisnis mah terserah dia aja kalau memang dia nggak suka sama lu nggak dikasih title shot pada lu nomor 1, ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi ini juga pasti ada hubungannya sama perpindahan hak siarnya mereka juga Bang Kemal. Yang Paramount, maksudnya Paramount ini yang mau ya? Nggak dia yang memilih kartnya gitu maksudnya? Bukan, tapi intinya kan tahun pertama. Bulan pertama dan pastinya UFC pengen sebisa mungkin sebanyak orang bisa nonton UFC kan. Nah dengan mereka bikin kontroversial kan pasti seenggaknya nama UFC itu akan mencuat di berbagai media sosial dan lain-lain, dan itu akan membuat orang-orang jadi make attention ke UFC. Jadinya pasti harapannya mereka akan semakin banyak yang menonton pasti. Oh jadi sebenarnya poin kontroversi ini kalau menurut gua ya. Iya nggak apa-apa, bagus juga itu. Oke juga. Teori konspirasi kasih Vi konspirasi. Bener nggak kata bagus kasih. Bener. Setuju. Setuju. Jadi ada poin karena Paramount baru masuk ini ya. Sama ini Bang, Arman juga kan dia baru-baru ini dikabarkan bahwa kemarin lawan Islam Makachev itu narik diri bukan karena cedera Bang, dia itu emang ini berat badannya nggak masuk. Yang mana yang Islam. Oh iya udah tahu. Iya, jadi emang udah diiniin. Enggak berhasil weight cut-nya ya. Enggak berhasil, bukan karena cedera gitu. Ya berarti bohong nih, dia udah bohong sama kita semua. Sebenarnya ya. Bukan Arman Bang yang bohong. Emang itu ini kalau misalkan dia ngakunya di awal itu ngakunya berat badannya over gitu, nah itu lebih bahaya malah daripada dia menarik diri kayak kemarin gitu, cedera lah bagaimana. Gak profesional ya. Ya, dan lebih safe juga gitu Bang. Lebih safe tuh maksudnya? Lebih safe tuh jadi maksudnya lebih ada pegantinya kan, H-2 gitu, H-1. Kalau misalkan udah di H-1 gitu nggak ada yang mau ganti kayak gitu. Jadi lebih aman ya. Lebih aman aja. Dan kalaupun dia miss weight, uang tampilnya nggak dipotong gitu kan. Gitu juga. Iya dan untungnya di pertandingan itu ada Moicano bisa itu ya. Iya, walaupun langsung kalah dibantai. Langsung ke final bossnya dia. Iya, langsung ke final boss pelan-pelan dulu gitu, skill 1 dulu Bang. Ini kok langsung ulti gitu kan. Enggak, tapi kalau dari lu Mar, maksudnya nih ngomongin 324, lu setuju sama kontroversi ini juga berarti ya? Maksudnya itu untuk ini aja, daya jual aja supaya diomongin nih semua orang nih. Kalau gue sih lebih merhatiin ke Dana White, hubungan Dana White sama Arman ya. Dia kayak Dana White tuh kayak pertama kasih kode dan kasih pintu maaf, seolah-olah pintu maaf terbuka gitu kan. Iya. Tapi setelah itu, mix signal nih jadinya nih antara lu maju jadi number 1 contender, tapi kok malah dikasih interim. Itu kan kayak kalau gue jadi Arman tuh kayak lu maunya tuh apa sih gitu kan. Kemarin lu baik-baikin gue, sekarang lu ngejauhin gue, ini maunya gimana gitu. Ya mungkin ngasih pelajaran kali ke fighter lu, jangan kayak banyak tingkah juga. Jangan banyak tingkah ya, jangan belaga
sok nggak butuh duit gitu kan. Iya, Nggak butuh sih sebenarnya. Arman kayaknya nggak butuh duit. Arman emang orang kaya. Dapat bonus aja kayak Buat jam. buat beli jam doang. Iya kan makanya jadi Arman Topuria kagak butuh duit itu. Iya. Kalau Puatan masih perlu. Jose Aldo tuh masih perlu kan kemarin. McGregor kali ini perlu lagi kan main udah fix tuh di White House tuh. Tapi memang si Dana White itu mungkin kayak mau ngasih pelajaran aja kali ya ke fighter-fighter ini ya. Kayak lu jangan banyak tingkah kalau ke gua. Karir lu tuh ada di gua. Kalau lu nggak suka dengan treatment gue udah lu cabut aja cari promotor lain. Iya, maksudnya biar cabut aja. Sekarang kan UFC emang udah paling nomor satunya kan udah UFC ya. Yang lain kan udah terjun pasti bebas ya. Iya, udah pasti ketinggalan. Makanya nih kart-kartnya yang di 324 aja udah Justin Gaethje, Paddy Pimblett untuk main eventnya. Kayla Harrison, Amanda Nunes yang diprediksi di White House ternyata main di 324 langsung lempar ya kan. 324. Terus habis itu ada Sean O'Malley sama Song Yadong. Pecah juga sih. Nah itu seru tuh kayaknya. Gak gue tanya David, tipis Seru, aja. seru. Sean O'Malley, Song Yadong siapa ya? Tipis aja. Suga lah. Suga Sean ya. Masih jauh gua. Oke stop. Sean banget top. Biar gak dilanjut dulu. Yang padahal dia mau ngasih ininya ya. Statement. Kasih statement. Nanti aja. Fakta-fakta menarik ya. Episodenya spesial ada. Tetap ada buat Davi mah. Terus habisnya langsung Umar. Nah ini kan sempat dibahas juga Umar ketemu Figueiredo ini sempat jadi kontroversi juga kan. Ya enggak, itu sempat gue bahas kan gue bilang juga ke pas di podcast ini gue bilang Umar ini bakalan ngelawan dua fighter antara dua fighter kalau nggak di Vicente Figueiredo kalau nggak yang siapa tuh yang kemarin menang lupa gue yang menang di flyweight di flyweight di Bantam. Iya di Bantam siapa gitu satu lagi siapa lupa gue Umar tuh antara dua gue bilang di podcast ini kok gue bilang di Vicente Figueiredo atau siapa gitu satu lagi. Oke, terus nah akhirnya di Vicente Figueiredo kan yang dia lawan. Oke, berarti itu nggak ada masalah, maksudnya nggak ada lah kan. Itu kan yang pas ini yang dia di interview juga kan dia nggak bisa berhasil nge-finish atau mengkaukan cepat si Bautista. Oke. Kan sama Dana dijanjinya kalau lu menang cepat atau menang meyakinkan, gue bakalan kasih lu lawan merah gitu. Ternyata sampai tidak. decision, makanya Umar tahu diri. Oh jadi dikasih si Figueiredo udah gitu. Lu megang siapa Gus? Kalau tipis aja Gus, jangan panjang-panjang. Nanti ada episode sendiri yang Figueiredo sama Umar. Oh, Umar. Kalau si Song Yadong sama Sean O'Malley? Song Yadong sama Sean O'Malley aku tetap Sugasha. sama kayak Bang Davi. Oke. Sugasha nomor 1. Sugasha nomor 1 ya. Karena dia pasti akan lebih entertain. Cuma kemarin dia udah beberapa kali kayak mengeluarkan kata-kata yang dia udah nggak terlalu berapi-api buat menang sih. Oke. Jadi udah ini ya. Pesimisnya agak banyak sekarang. Dia kalau misalnya ada komentar terkait dengan fighter di Bantam misal merah so good. Ya udah ini ya. Bla 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 intinya pesimis. Aduh. Udah nggak tengil lagi. Gue ngeliatnya sih dia jadi lebih realistis ya. Kayak akhirnya dia melihat dunia gitu kan. Nah, iya. Iya semenjak ada merah semua juga. Jadi orang pada ya capek pak lawan merah. Pas Topuria juga, Topuria pas naik, aku syukur tidak melawan Topuria. Kalau melawan Topuria hancur deh gua. Iya maksud gitu ya, mentalnya Sugasha. Padahal dulu banyak, dulu bacotnya banget ya. Iya, give me Z. Ya dulu halu, sekarang udah lebih sadar aja. Kagak belum kalah aja dulu. Belum kalah. Iya, pegang juara lagi kan. Lawan Aljo aja bisa begitu. Menang gua ternyata. Jadi makanya dia masih songong. Kalau sekarang mah udah tahu diri. Semua yang kalah tahu diri tahu baru. Maksudnya mau Israel desanya, mau semua tahu diri kalau udah kalah. Makanya kan poin bounce back tuh penting gitu. Topuria juga kalau udah kalah sekali humble itu orang. Masih belum nih kita lihat. Belum. Tapi humble enggak Bang Davi? Apa? Bakalan humble enggak menurut lu? Topuria? Iya. Kedikalahannya sama siapa dulu? Sama Islam kayaknya masih enggak deh. Cuman kalau misalkan lama Arman kayaknya ini humble dia. Oke. Kalah gak sama Arman? Kalah pak. Arman kalah pak. Iya bisa jadi kayak 5 round ketat gitu terus kayak. Gue bilang Ilia Topuria ini kenapa gue bisa pede bisa menang lawan Arman? Lihat aja pertandingan bisa Hamzat lawan DDP gitu kan. Terus juga Arman Sarugan kemarin lawan Dan Hooker. Sebagus apa strikingnya Israel lawan Imavov gitu kan. Oh jadi intinya grappler hampir selalu lebih unggul. Cuman grappler elit ya, bukan grappler kayak Gamrot ya itu sih.
Kata lu Gamrot bagus. kata Gamrot lu. elit. Gamrot. Kata Khabib juga bagus ya. Bagus, harusnya cuma bagus. dia kurang berkembang aja, maksudnya nggak terlalu berkembang, maksudnya nggak perform. Iya. Perform. Jadi Iya. kalau misalkan dibandingin di luar UFC, gue yakin bersinar Pak. Gamrot. Di luar tapi di luar UFC. Oke, terus itu ada John Silva juga, pecah nih lawan Arnold Allen. Terus ada Derrick Lewis sama Waldo Cortez Acosta. Ada idola kita bersama Alexa Grasso lawan Rose Namajunas. Iya, terus habis itu ada lu tadi bilang Ateba Gautier. Kenapa Ateba Gautier itu? Wah, itu ngeri Pak, Davi? dia middleweight, cuman dia powernya itu bisa heavyweight malah. Terus dia ini Bang, badannya kan dia bulking gitu. Ya. Cuman lincah di Oke. kelas middleweight. Nah, kemarin aja dia gua lupa deh, dia kan kemarin terakhir yang kita nobar tuh Bang, dia tuh lawan siapa gitu. Terakhir si Ateba. Itu oddsnya sampai 500 apa 900 gitu gua lupa. Si Ateba. Tinggi banget. Iya. Iya, oke. Emang prospek. Berarti ini apa stand up fight ya. Iya, cuman dia bisa ini juga Bang, maksudnya gulat dia bagus juga. Oh, dia Lumayan bagus dua-duanya ya. Bagus Di dua-duanya. middleweight tapi belum middleweight. peringkat ya, belum ada peringkat ya. Belum. Oke. Itu Ateba dia Kamerun berapa kali dia main di UFC Di berarti? UFC kalau nggak Gua salah belum cek lagi sih. 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. Oh, udah 3-1-4 menangnya? Semua menang. TKO semua. TKO semua ya. Ronde 1 semua. Wah, gua harus cek itu. Ateba ya, Ateba. Pokoknya KO semua kalau nggak salah. KO semua ya? KO semua. Bener lu. Benar. Kalau nggak salah ya tapi. Itu aja tetap ragu-ragu. Gak ngecek gue emang. Iya seingat nih, gue aja sih. ini ada. Tenang aja, tenang. Gue bantu, biar lu nggak diserang. Gue bantu. Pokoknya semua yang ada di sini saya bantu. Padahal sayanya juga diserang. Sama aja sih Ateba kan, Ateba Gautier. Dia itu 8 kali. Wah, apa nih? Pakai bahasa apa nih? Pokoknya 8 kali. Gimana bacanya dia? Dia 7 kali 7 round knockout, 8 kali menang knockout. Terus habis itu ini apa sih? Oh, ini 8 menang knockout, 8 lagi win streak 8 kali 8 kali win streak, menang 8 kali, 7 first round finish. Dia basicnya Muay Thai Bang. Oh. Muay Thai dia basicnya. Ronde 1 semua. Iya, benar. Ronde 1 semua TKO semuanya. Menang berapa sih? Ada yang menang cepat ya? Gila. Itu Ateba Gautier ya. Ateba itu. Ntar gue lihat deh, baru 3 kali dia main ternyata. Banyak orang nggak tahu soal Ateba. Ngeri itu Pak. Mirip Cangko ya berarti Muay Thai basicnya. Dia Muay Thai, cuma dia lebih beratnya badannya lebih besar. Middleweight. Gila, kalau kayak gitu-gitu Davi, lu jangan meremehkan Davi lu, netizen, gila lu. Hadir dia dari prelims, selalu hadir dari prelims. Cuma Davi ya, maksudnya kadang-kadang Sardo aja gua tanya, "Dok, lu yang si siapa kemarin kita nanya, aduh si siapa yang prelims main di prelims kita bilang jago banget tuh." Iya sih, ini yang kemarin baru menang Bang di Nobar ada tuh dia. Iya, siapa yang sih namanya? yang nggak ditampilin tuh. Oh, yang itu. Iya, ada satu Susur KF. Susur KF. Kan kita suka banget nih sama Susur KF. Kita tanya Sardo aja, siapa itu? Gitu Sardo. Davi tahu, Mar. Iya. Mungkin ini kali Bang Sardo kan lagi fokus ke Beyond apa. Dulu gue juga gila Fokus Sardo. Beyond. Iya, idola gue itu dia. Siapa? Sardo. Oh, itu idola lu. Idola gue dia. Asik. Gue pernah bilang emang pernah sama Sardo itu gue bilang, "Wih, gila lu pembahasannya keren banget terus segala macam." Lampaui lah Sardo. Iya lah, jangan masa Fans biasanya melampaui idola. Enggak Bang, fun fact-nya gini, ketika gue di TikTok ya, gue juga udah pernah bilang juga ke Sardo, ketika orang ngenyamain sama Sardo, gue bilang, "Wah, lu nggak apa-apa deh, gue disamain sama Sardo, cuman jangan bilang gue tuh di atas Sardo." Kenapa? Gila aja Sardo jauh ilmunya udah di atas Pak. Udah tinggi Lu banget ya. diundang ke sini ilmu lu tuh udah di atas, Miras. Gila lah Via. Enggak kalau sama Sardo. Kalau sama Sardo. Iya, lewatin lah, bisa lah. Harus lah, kan kita harus Wah, ini berkembang. Iya. Sebagai motivasi untuk Sebagai motivasi. Masa gak bisa lewatin Sardo? Lewat dong, bisa lah. Kan lu udah ini Instagramnya udah samain dong, yang lu follow apa-apa aja kan sama Sardo kan? Apa? Instagramnya yang misalkan informasi UFC-nya kan lu udah samain nih yang di follow. Enggak. Gue di Instagram gue nggak terlalu di Twitter gue kalau misalkan ini. Oh, yang ngikutin apa yang Sardo. Cuman gue nggak tahu kalau Sardo ngikutin apa, gue nggak tahu. Ya nanti tanya ya. Ntar kita ada satu episode lu tanya jawab sama Sardo. Ya lu tanya aja. Learn from the best. Iya dong, masa ya Gus ya belajar bagusnya belajar dari Sardo juga. Betul, Bang Sardo. Iyalah makanya. Kamus kita bersama terkait. Oh parah itu. Makanya nanti ada satu episode, tenang guys. Ada Davi versus Sardo. Gelo. Dia Gelo apa di Walter apa di mana nih? Nanti dibikin posternya ya. badan-badan lu mah bantam nih
mah. Mantap, sotoy banget. Flyweight ya. Nah, oke, berarti kan kita sama satu lagi berarti sebelum kita bahas UFC 323 si Volkanovski ya. Volkanovski sama Diego Lopez ini berarti kalau dari lu Gus layak rematch ini atau sebenarnya kalau dari lu harusnya lawan Evloev aja ini udah mah. Kalau secara ranking itu pastinya Evloev lawan Volkanovski ya. Cuma karena mempertimbangkan banyak hal seperti kayak entertainnya dan lain-lain, Volkanovski kan juga bilang kalau misalkan dia lawan Evloev pasti dia kurang lebih akan tahu jalannya pertandingan kayak gimana. Tapi kalau lawan Diego Lopez pasti akan lebih entertain karena Diego Lopez kan modelnya kan chaos, yang brawl kan, chaos betul. Jadi pasti akan lebih mengentertain apalagi tuh awal-awal tahun dan awal-awal hak siarnya di mana Paramount, jadi itu pasti akan jadi lebih hype. Dan ini apa namanya waktu kita nobar yang Diego Lopez aja Volkanovski udah ngos-ngosan gitu. Betul. Ronde 5 tuh ya, ronde 5 tuh udah ngos-ngosan yang habis gitu nafasnya untuk tetap menang dan mundur. Diego Lopeznya ngepres terus kan ya Bang Rio ya. Iya. Tapi lu kalau rematch ini megang siapa? Tetap Volkanovski sih. Oh, tetap Volkanovski. Karena dia usianya masih belum terlalu tua dan pasti dia lebih kan dia faktor yang teknikal ya, jadi pasti pinter dan nggak ceroboh. Oke. Dan gue ngerasanya tetap menang Volkanovski sih by point. Oh beda kita ini kalau ini beda. Oke. Nanti nggak apa-apa nanti episodenya masih lama. Tapi kalau dari lu Mar, maksudnya layak rematch ini ya, maksudnya sih nggak masalah ya. Ini pasti entertain ya pertandingan ini. Pertama ini pasti entertain banget karena kan yang satu chaos, yang satu technical tapi aktif gitu kan. Volkanovski itu sangat technical tapi dia bukan yang karena teknik jadi main aman tapi teknik karena tekniknya dia banyak jadi dia punya banyak pilihan untuk menyerang gitu kalau menurut gua. Terus yang kedua ya oddsnya sih kalau dari gua masih lebih mungkin menang Volk. Tapi ya udah kita kasih aja buat Volk. Maksudnya Volk berapa kali sih udah nyelamatin UFC gitu kan. Nah ini kita kasih kayak sesuatu yang menghibur untuk kita semua dan ya untuk Volkanovski juga chance gitu. Volk yang bisa menang gede. Ya chance buat dia menang juga cukup besar gitu. Dan nggak tahu apakah ini pertandingan terakhir dia atau bukan. Last dance. Nah kalau if it's the last dance ya kasih ke Volkanovski aja. Kasih menurut gue ya kita perlu menghormati dia juga kan. Udah berapa kali menyelamatin UFC sih dia. Tapi kan? Diego Lopez emang mau gitu maksudnya untuk last dance ini ngasih kan maksudnya kan kalau semua petarung pasti kayak ya gue nggak mau ngalah orang jiwa gue juga berantem gitu kan ini kan merusak rekor gue juga kalau gue ngalah gitu. Gue ada pertandingan ini untuk balas dendam ke Volkanovski kan gitu. Nah makanya sebenarnya kenapa gue lebih ke Diego Lopez tipis aja guys nanti ada sendiri ya karena sebenarnya di pertandingan pertama udah kebaca semua itu Volkanovski sama Diego Lopez tuh ya senjatanya udah hampir keluar semua tuh Diego Lopez yang terakhir menang lawan si siapa yang Jan Silva yang dari The Nerds kan gara-gara kumisnya kita bilangin Diego Lopez kumis sih gacor itu aja udah membuktikan udah levelnya naik udah level dia. Nggak, tapi tadi kan lu bahas soal technical maksudnya technical tuh gimana masa Volkanovski dan Diego Lopez ini maksudnya Volkanovski itu kan dia bisa bergerak bisa fight dengan bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri. Nah di fight yang pertama tuh gue lihat Diego Lopez tuh kayak fightnya bergerak maju aja gitu, dia cuma bisa fight dengan bergerak maju, sedangkan Volk bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri. Nah itu yang membuat fightnya ini jadi lebih susah buat Diego Lopez mestinya. Dan maksud gue untuk Diego Lopez bisa fight se-complicated si Volk ini ya butuh waktu cukup panjang gitu untuk bisa ngembangin skillnya seperti itu gitu. Jadi makanya menurut gua si Volk masih secara teknik masih di atas gitu. Walaupun misalkan diajar sama Diego Lopez yang lebih cepat speednya gitu, tetap Volkanovski. Menurut gua sih ya masih ibaratnya kayak pengetahuannya tuh masih lebih banyak Volk. Nah, tapi secara fisik mungkin si Diego Lopez lebih prima gitu. Jam terbang gitu ngaruh berarti Mar ya? Maksudnya jam terbang fighter gitu ya? Iya jam terbang ngaruh. Ya maksudnya kayak ibaratnya kayak gini, kayak satu anak S3, satu anak S1 gitu kan. S3 kan pasti tentu pengetahuannya lebih banyak gitu kan. Dengan pengetahuan yang lebih banyak dia juga otomatis punya lebih banyak cara untuk menang gitu kan. Ya tapi biasa anak S1 begitu. Ini kan modal nekat dan modal rajin gitu kan biasanya kan kalau itu kan lebih bahaya tuh anak-anak ya gitu. Jadi kayak anak-anak ke-1 ya masih disuruh lembur masih mau gitu. Ya soalnya kalau waktu pertandingan pertama sebenarnya modal nekatnya berasa sih Diego Lopez sih. Emang akhirnya banyak
kena pukul kan, Iya, makanya bikin dia kalah itu open banget kan. Iya, Ya udah tapi tetap akhirnya staminanya capek ngeladenin. Anjir ini orang Iya gak ada mundur-mundur ya. iya maju terus gitu. Tapi ya ujung-ujungnya tetap kalah kan karena strategi lah berarti Iya, kan. strateginya. Ya itu makanya gue sebenarnya di Go Lopez kayak harusnya di rematch ini lebih smart pasti. Ya, Enggak yang harusnya sih. Iya udah nggak mungkin orang sebenarnya lawan Volkanovski itu kemarin kalau itu satu ronde lagi aja kelar itu KO itu Karena pasti. ini kan kesempatan dia mendapatkan title fight kan dengan Iya. cara orang-orangnya nganggap gua bakal ngasih entertain bagus dan pasti ngasal sehingga Volk chance menang lebih gede. Jadi gua harus manfaatin nih, gua harus bisa ngalahin Volk. Gue lupa siapa aja yang last dance menang ya. Last dance. Sebenarnya John Jones tuh last dance gak hitungannya? Enggak juga. Belum sih. Enggak, masih ada lagi kan. Rata-rata kayak last dance misalkan last dance kayak Korean Zombie tewas. Dustin Poirier tuh hancur. Siapa lagi? Itu baru 2 tuh. Aduh gue lupa lagi. Robbie Fowler. Robbie Lawler. Lawler kok Fowler pemain bola. Liverpool ya. Iya, Robbie Lawler tuh menang gak ya? Last dance menang ya. Lawan Nick Diaz ya waktu Iya yang tampol-tampol berdarah-darah itu kan. lawan Nick Diaz bukan sih? Kalau nggak salah lupa gue. Iya. Pokoknya last dance-nya menang itu. Habib menang. Iya, Iya, menang. last dance-nya menang. Telak lagi. lagi. Oh berarti bisa aja menang Volkanovski ya, tetap ya. Intinya ya. Ya udah berarti nanti kita bahas spesial khusus ya. Kalau Lerone Murphy kenapa tuh, Vi? Berarti ngambek juga sama. Iya karena kan dia bilang emang sebenarnya kata-katanya Lerone Murphy udah bilang gini. UFC ini adalah bisnis. Kalau misalkan lu nggak lebih populer dari lawan yang lain atau fighter yang lain ya lu bakalan kalah gitu. Oke. Gitu. Kayak misalkan Lerone Murphy ini kan yang lebih populer kan si Diego Lopez. Followersnya kurang ya dia. Iya semua populer aja, lebih yang dikenal, lebih yang di entertain gitu kan dibanding Lerone Murphy dan juga si Diego Lopez kan lebih populer si Diego Lopez. Makanya si Lerone Murphy sedikit kecewa. Maksudnya bahasa kitanya ya sebisnis-bisnisnya jangan terlalu gini banget gitu maksudnya. Iya, Iya, karena kan Lerone Murphy mengincar banget si Volkanovski gitu. Iya, itu juga bakal seru sih. Tapi kalau udah misalkan Volkanovski udah pensiun mah ngejar Diego Lopez berarti dia. Lerone Murphy mau nggak mau, maksudnya berarti kan. Tapi ini bang, apa namanya si Movstar tuh, dia kan bilang ke si Lerone Murphy, gua nomor 1 contender di featherweight, lu kan ngebet banget mau lawan Volkanovski dan sekarang Volkanovski udah dijadwalin lawan si Diego Lopez, ya udah lawan gua aja. Kenapa gak lawan gua aja gitu ya? Lawan gua aja buru, gua bakalan terbuka nih ranking 1, gua di ranking 1 nih. Gua terbuka buat lu kalau misalkan lu mau. Megang siapa tuh lu? Kalau F-Live ketemu Lerone. Movstar lu. Tapi Murphy ada nge-share video Movstar di KU lo sama dia. Iya. Ada video atau foto aku lupa. Iya. Nggak, Tetap sama lu. dia pernah. Ada Iya, tapi bukan pertandingan resmi kan? Lagi sparring gitu. Lagi sparring. Iya, lagi sparring. Tetap lu megang Movstar lu karena grappling tadi. Soal itu doang. Enggak sih sebenarnya Movstar ini bang apa dari segi endurance-nya kayaknya ya gue masih megang si Movstar terus juga walaupun bakalan boring ya cuman ya mau gimana lagi gitu. Kalau misalkan Movstar itu terus-terusan gitu bermainnya kayak kemarin-kemarin gak ngubah game plan-nya kayaknya bakalan menang. Cuman kalau Movstar ini sok-sokan pengen entertain gitu. Jadi Canelo gitu ya. Iya, jadi Canelo ya kayaknya itu jadi bumerang buat si Movstar sih. Karena Lerone Murphy ini ya itu IQ-nya, Pak. Iya dan ini dua-duanya sama-sama masih undefeated ya hitungannya. Si dua-duanya undefeated tapi kalau Lerone Murphy itu lagi 9 win streak tuh. Movstar tuh win streak juga kan masih ya? Iya, belum pernah kalah, Bang. Iya kan soalnya undefeated dia the battle. Iya itu dia. Tapi masalahnya si siapa namanya Movstar itu waktu itu ada kita nobar juga tuh. F-Live lagi main juga tuh Gus. Si Movstar orang Rusia ini kalau misalkan take down orang atau enggak lagi grab mencari submission itu tuh unik-unik gaya mereka gitu. Maksudnya entertain lah gitu. Cara ngambil mereka tuh kayak kok bisa ngambil kayak gitu ya orang-orang Rusia ini kayak ngambil apanya gitu. Jadi memang teknik submissionnya menuju submissionnya mereka itu unik-unik gitu. Tapi kenapa tetap decision ya? Maksudnya padahal dia tuh bisa berpotensi untuk submission kelar loh, tapi masih decision aja. Kalau misalkan emang ngincernya submission, ketika soalnya gini, ketika kita mau submit kan badan kita mesti nempel sama badan lawannya kan. Nah ketika badannya nempel kan nggak bisa ground and pound. Jarang orang yang bisa bisa ngekombinasiin antara ngincer submission sama ngincer ground and pound gitu. Makanya jadi kalau misalkan
kita ngincer submission terus submissionnya gagal ya kemungkinan jadinya angka. Iya gitu. Bayangin dan jadinya boring gitu. Dari 19 kali kemenangannya dia kan dia 19-0 ya. Dia cuma menang 4 submission loh, cuma 4 doang. Sepanjang 19 itu ada 3 knockout sih, tapi cuma 4 tuh. Berarti kan semuanya tuh nggak ada yang finish gitu. Iya. Ya udah decision aja tapi menang poin gitu. Ya kan kalau kata Bonikel ya penting saya menang. Ya GSP juga begitu kan, yang penting menang. Mau gimana ya kan. Jadi ya itu jadi Mobstar F-Live. Lu siapa Gus kalau F-Live ketemu Leron Murphy Gus? Gua tetap F-Live ya karena dia pasti akan lebih apa? Dominan. Lebih pintar, lebih dominan, wrestlingnya juga bagus. Dia bisa ngimbangin Sterling. Sterling kan juga termasuk yang bagus kan, apa namanya? Grapplingnya bagus. Dia bisa ngimbangin malah lebih dominan kalau nggak salah ya Bang Rio. Iya, lebih dominan. Jadi gue masih megang F-Live. Apalagi dia juga chinnya juga kuat pas lawan Diego Lopez dipukul kenceng tuh kalau nggak salah ada ditendang kepalanya pas tengah, pas ke bawah. Dan masih biasa nggak yang kelingan. Iya bahaya sih juga. Sih. Lu siapa Mar kalau F-Live ketemu Leron Murphy? Masih F-Live sih, F-Live ya, sama grappling ini ya soalnya. Strateginya masih lebih luas gitu yang bisa dia explore dengan skill yang dia punya. Iya, emang dia menarik sih ditonton. Dia cara ngambilnya dia tuh kayak bagus, kayak seru gini bisa ngambil dari sisi yang nggak umum gitu. Umum, ya cara ngambil. Iya, walaupun ternyata decision juga tetap. Tapi menarik aja setiap kali. Itu salah satu pertandingan, mungkin ada yang nggak setuju juga ya. Tapi kalau menurut gua nonton F-Live itu salah satu yang lihat orang grappling tapi seru. Kalau buat selain Oliveira ya, selain Charles Oliveira. Karena apa tadi? Karena ya scramble-nya bagus tuh. Jadi maksudnya kayak ketika posisi-posisi yang kita anggap itu belum aman, dia mengamankan posisinya tuh bagus-bagus. Apalagi yang pas itu lawan Sterling kan. Sterling ya. Nah, itu udah kayak bener-bener pertandingan jiu-jitsu gitu, grappling match. Ya kayak waktu yang Arman main di itu tuh, yang apa lawan Nurmagomedov juga. Ada dia kan sempat main tuh yang bukan di UFC tapi pas lagi di band kemarin. Oh di grappling match. Iya ya. Grappling match ya itu ya. Yang kan dia menang tuh lawan klan Benson Henderson. Sebelum Dennis Henderson tuh Zainukov dulu. Abis Zainukov baru Dan Henderson. Nah kan dia menang tuh. Yang dari Dagestan kan. Oh dari Dagestan si itu Zainukov. Kalau Dan Henderson bukan dari Dagestan. Iya. Amerika. Itu Amerika Korea. Veteran UFC itu. Iya. Nah kan tuh dia menang tuh. Itu kayak gitu kali ya bakal pertandingannya kayak grappling match gitu doang ya. Ya kalau si waktu Aljo itu dan ini apa lawan Leron Murphy udah pasti akan didominasi dari awal ya. Iya. Oke, berarti itu ya, nanti kita ada detailnya lagi. Nah, sekarang kita pembahasan kita nih yaitu adalah UFC 323. Ini yang seru dari early prelim siapa nih? Nazim Sadikov. Dia dari tadi nungguin itu tuh. Dari tadi. Kenapa? Itu lo tonton self defense-nya gila, ngeri banget itu. Fares Ziam 6 kali menang knockout, 4 kali submission. Oh, paket lengkap nih ya. 5 first round finish. Ini sebenarnya dia sudah banyak main di UFC sih. Udah lumayan banyak. Ini ada udah banyak dia mah ya. Dia selalu pertandingan pertama decision nih menang dia. Terus habis itu decision lagi. Submission kalah. Decision Yunani. Wah dia mah panjang ini pertandingan. Ya biasanya decision semua nih rata-rata udah menangnya. Ada split decision. Tapi sangar juga. Sangar. Fares Ziam tuh sangar banget itu. Dia dari Prancis kemarin juga dia mau bertanding tuh barengan sama si Cyril kan, cuman sayangnya dia cedera. Oke, berarti kalau si jagoan lu tadi Nazim Sadikov. Ini kita lihat Nazim 8 menang knockout, 2 kali submission. Ini udah dia sebenarnya udah banyak juga ya. Rata-rata ya, tapi menang TKO Dr. Stoppage ronde 3, submission, gila lengkap juga nih. Majority decision, terus Dr. Stoppage lagi. Oh dia suka banget menyakiti orang lain. Bahaya itu. Dia speednya ngeri banget itu ya. Oke. Sadikov ya. Nazim Sadikov. Dan lu megang Nazim Sadikov. Apa spesial dia selain speed tadi berarti? Ini doang. Self defense-nya terus juga stand up-nya menghibur banget. Menghibur banget. Dia mirip-mirip kayak apa ya? Menghibur tuh gimana? Maksudnya definisi menghibur? Ya kayak siapa deh mirip siapa? Mirip-mirip kayak Ilya Topuria, cuman speednya tuh dia lebih kencang. Cuman powernya nggak kayak Ilya Topuria. Oke. Gitu. Jadi dia di atas oktagon itu bener-bener kayak sambil taunting. Cuman nggak tauntingnya tuh bukan taunting yang ini ya, yang merendahkan. Maksudnya menunjukkan bahwa dia ini gue pede gitu. Oh bukan tauntingnya Ju Sang Yu, bukan. Gitu. Jadi dia kayak inilah kayak apa kayak
ngebuat diri dia itu nyaman di atas oktagon. Stand fight-nya boxing atau Muay dia Thai? boxing dia Oh, boxing. boxing. Dia boxing kalau Oh, nggak dia salah ya boxing. dia boxing. Alexa Grasso gitu dong. Warrior, Alexa Grasso gitu. Boxing, wah Alexa Grasso keren banget tuh. Iya, Alexa Grasso ya. Wih, keren loh kayak film apa itu yang $6 million baby ya yang si kan gitu kan. Wah, ini keren Alexa Grasso. Kayak Alexa Grasso gitu berarti. Dustin Poirier, Ya, Max Holloway, Max Holloway gitu-gitulah. Kayak lihat Poirier, cuman dia ya ada mirip-mirip kayak Max Holloway, Dustin Poirier gitu. Iya, tapi kok Alexa Menyakitkan gitu kan, Dustin Poirier kan tipikal yang menyakitkan kan dia. menyakitkan ya. Iya. Angkat celana. Sama ini Benerin rambut. benerin rambut. Kecuali So, benerin rambut. itu potensi itu. Siapa sih dia? Nazim Nazim Sadikov. Sadikov. Di kelas apa itu dia tadi? Enggak, yang menang ini bakalan potensi. Siapapun yang menang. Siapapun yang menang pertandingan itu bakalan potensi. Oh, dia nggak ada kelasnya nih, dia di mana sih? Dia di lightweight. Si ini juga di lightweight juga. Berarti siapapun yang menang Bakalan berpotensi. potensi. Tapi kan lu megang Nazim Nazim Sadikov. Sadikov. Alasannya itu doang karena dia ini ya. Padahal ini ya, kalau kita lihat oddsnya ya, semuanya ke si Fares Ziam loh. Iya, si Fares Ziam. Cuman gua ke si Nazim Sadikov ini lebih suka dari cara permainannya. Kalau gua. Karena suka dari cara permainan berarti. Iya, kalau gua ya. Maksudnya dari stand up-nya, dari apa namanya, dari yang gua tadi bilang, style-nya, terus juga dari dia bikin nyaman di atas oktagon itu. Oke. Maksudnya bukan yang tipikal yang kayak gimana ya, kayak dia ya gitu nyaman di atas oktagon, gimana sih? Apa ya sebutannya? Iya, MVP kayak MVP. Iya, kayak cuman gak terlalu kayak MVP banget. Oh, selengean kalau MVP jangan. Iya, kalau MVP kan selengean. Kalau dia lebih kalem aja. Cuman self defense-nya ini sih bagus ya. Funnya kayak siapa? John Silva. Itu mah bukan fun lagi, itu mah udah Orang gila. Brawler. Rasukan itu. Oh iya, itu kan fun juga jatuhnya. Fun. Tapi gitu terlalu fun. Terlalu fun. Ngegas over. Ya. Makanya lawannya ini si Fares Ziam ya, gue bilang makanya itu ngeri juga. Oke. Tapi lu megangnya si Nazim Sadikov. Mungkin yang TTA tahu sih. Ya TTA tahu. Ya, TTA. Oh ya TTA tahu. Ya, berarti nih kalau di apa namanya di kelas ini cuma ada Muhammad Naifov tadi, Dvalishvili dan ya, Petr Yan. Oke, berarti kita di kelas ini tidak ada yang prelims, tidak ada yang kita nantikan banget kecuali Nazim Sadikov tadi ya. Apalagi di early prelims sebenarnya ada Barboza. Marvin Vettori di situ main. Kasian juga Marvin Vettori ya udah. Habis itu Falling. Iya udah. Terus ada Barbosa juga bener. Jalen Turner ada di situ di early. Gila ya mereka ini udah kelasnya udah early prelims ya. Jalen Turner kasihan loh sama Barboza udah di situ sekarang. Kecuali si ini Mansur Abdul Malik sama Trokoli ini siapa ya? Nah, gua enggak tahu kok. Nggak tahu. Si Iwo Bariniski, Ibu Aslan siapa? Oh, Ibu Aslan itu dari yang Turki. ya. Yang Turki. Dia itu disebutnya apa? Turkish Power. Iya, si kalau yang Mansur Abdul Malik ini loh undefeated loh. Siapa? Si yang pertandingan pertama early prelims, jadi namanya Mansur Abdul Malik. Dia itu 8 kali menang nih tanpa kalah, undefeated ya. Tapi udah 3 kali main sih, 3 kali main decision KO TKO. Dia TKO artis. Sementara si siapa Trokoli ini dari Brazil. Buset ya, lebih lengkap sih dia submission sih. Dan ini kelas middleweight. Ya itu aja sih informasi aja. Kasih tahu aja padahal mereka juga bisa nyari sendiri. Tapi kan kita bacain aja. Iya kalau Iwo Barisniki ini belum ada ininya ya. Kalau Ibo Aslan ini udah 14 kali menang wins by knockout. Iya, baru kemarin dia kalah. Yo, 12 first round finish sangar loh. Sangar Kemarin Ibo dong. Aslan. Dari Turki iya. Turkish Power sebutnya. Jadi Muhammad Imavov sama Myron Santos, terus Maksud Abdul Malik, terus Edson Barbosa, Jalen Turner ini mah udah ya. Semua orang sih ke Jalen Turner ya oddsnya. Terus habis itu ke Marvin Vettori semuanya. Tadi Nadine Sadikov sama Fares Ziam. Ini Macy Barber, Karin Silva. Ya, Macy Barber tahu tuh, cakep tuh. Gue tahu karena cakep doang. Yang mana? Ya? Karin Silva. Messi Barber kan. Macy Barber kan, yang dari Amerika kan. Iya. Gak tahu karena cakep doang. Nih, gue tahu karena cakep doang. Dia sempat dinaik-naikin gitu kan. Iya. Cuma Kenapa gitu ya waktu itu? Apa gitu? Ya akhirnya gagal, udah nggak ini. Padahal dia tuh 6 kali menang. Oh iya gara-gara apa gitu, gara-gara ya apa ya? Iya. Duh ini otak lewat tadi. Ya, tapi apa gitu. Macy Barber ya Barber, gitu. iya. Terus habis itu ada McKinney sama Chris Duncan. Wah, seru juga. Terence McKinney yang KO-nya cepet dia. Iya, KO-nya cepet ya. Ya jadi tapi lu megang siapa ya berarti? Gus. Kalau McKinney sama Chris Duncan. Terence McKinney salah satu fighter yang kalau misalnya setiap ada fight tuh selalu nge-tweet. Oh, selalu Kalau nge-tweet ya. teman-teman perhatiin ya, pasti tuh ada tuh Terence McKinney.
Dia ada nge-tweet apa oh, ngeliat apa. itunya Pasti ada, itu. ada terus ya. Pasti ada. Tahu dia tuh 16 kali first round finish loh. Nah, 8 kali menang knockout, 9 kali submission. Gila nih orang aktif. lumayan gacor juga nih ya. Tapi ya berarti seru nih untuk dinantikan ya. Karena dia rajin rajin nge-tweet ya. Rajin nge-tweet. Enggak, dia menangnya bisa gitu loh. KO TKO submission ganti-gantian. Gila Mikini. Jadi Mikini terus habis itu si Grant Dawson sama Manuel Torres. Wah, itu gila. Seru. Kenapa ya? Seru. Manuel Torres gua. Lu siapa? Manuel Torres. Kenapa ya? Iya. Oddsnya semua ke Dawson semua. Enggak, gua Manuel Torres karena menurut gua Manuel Torres ini Bang, dia apa ya? Postur tubuhnya tuh dia tinggi kan. Oke. Padahal kan dia main di lightweight. Nah, itu menurut gua senjata dari dia yang bisa dimanfaatkan dari si Manuel Torres tuh postur tubuhnya gitu. Iya, dan dia paket lengkap juga ya. 7 kali menang submission, 8 kali menang knockout, 15 first round finish. Itu lagi digadang-gadang ini sih Bang, lagi digadang-gadang prospek juga nih Manuel Torres ya. Sementara kalau Grant Dawson ini 3 submission. Wah, ini dia kan yang udah baru menang lama kemarin nih. juga kan lawan si Ferreira. Iya kan? Iya, dia menang kemarin unanimous decision si siapa namanya Dawson ini. Oke. Udah lama kalau nggak salah Dawson tuh udah banyak kan pertandingan. Ya udah banyak, udah 23. Iya, 23 kali main, ini mau udah hancur-hancuran ini. Berarti itu prospeknya Manuel Torres. Nah, sekarang kita ke ininya ya, ke main eventnya ya. Berarti dari lu nih, Vi, Jan Blachowicz sama Bogdan Guskov. Guskov. Alasannya karena menurut gua Blachowicz ini ya itu udah tua ya. Kalau juga Pak tahu. Udah Blachowicz udah tua dan juga Guskov ini dia terakhir kan dia ini Bang ngalahin si Nikita Krylov di ronde 1 itu keren banget. Iya, kayak ronde 1 kan. Ronde Iya. 1. Dan itu ngebuat si Guskov ini ada bekal lah untuk dia bersaing di kelas atas gitu kalau menurut gua. Ya, dan ini peluang dia untuk sebenarnya naik ke light heavyweight ya, peringkat. Itu dia Guskov itu pas menang kemarin Bang. Guskov udah peringkat 11 ya, sorry. Guskov itu pas kemarin menang dia ini apa yang viral di Indonesia tuh. Oh, Aura Selebrasi. Farming. Iya, Aura Farming. Oh, ini Aura Farming. Dia itu orang. Iya. Sangar sih emang. Lu siapa Gus? Oke, gue juga kayak Bogdan Guskov nih. Kalau sangar untuk ya. kemajuan divisi pasti berharapnya yang tadi ya sama kayak Bang Davi. Cuma gue masih ngarep kalau Jan Blachowicz masih bisa menang sih. Tetap Jan Blachowicz bisa menang. Iya. Kenapa itu Gus? Karena nggak tahu ya, gue ngelihat dia tuh kayak keren aja. Simpatik gitu. Simpatik. Apalagi dia salah satu juga yang bisa lawan Pereira terus split decision kan, dan perdebatan kan itu sebenarnya menang Pereira tuh Jan Blachowicz. Oh iya. Dan salah satu yang leg kicknya juga bagus, bikin magung. Iya. Harusnya menang siapa lu kalau lu? Versi lu. Jan Blachowicz atau Pereira? Waktu itu ya, Iya. gue lebih ke Jan Blachowicz sih Pak. Kenapa? Karena banyak nggak tahu. takedown. Iya, karena banyak takedown, iya. Banyak Oh. takedown aktif. Habis itu Pereiranya ya emang strike-nya bagus sih. Cuma ya nggak tahu, kalau aku dari sisi fans aja ngelihatnya Jan Blachowicz. Itu di luar teknikal ya. Kalau teknikal kan nggak terlalu merhatiin aku, misal kayak signifikan strike-nya masuknya seberapa sih gitu. Ya padahal ada datanya tuh biasanya, tapi kan kita udah pertandingan kemarin ya. Iya. Tapi emang katanya Pereira memang di kan waktu itu kita bahas sama Cosmax juga kan soal yang damage itu loh. Iya. Lebih tinggi Iya. poin damage-nya daripada ini. Yang pertama M to finish, kedua damage, ketiga ya, poin. baru poin ya. Mungkin si Pereira tuh kan hitungannya damage-nya lebih Iya, besar bisa daripada jadi. si takedown-nya ini kan. Daripada control time-nya. Ya, padahal pada saat itu mungkin penilaian belum kayak penilaian yang sekarang berubah ini. Iya, tapi memang damage-nya Pereira lebih besar, makanya menangnya ke si Kuatan. Ya karena ada poin itu kan Mar, maksudnya perhitungan damage-nya lebih besar poinnya kan. Iya ya, jadi kalau lu siapa waktu itu emang megangnya Jan Blachowicz sama Pereira yang menang? Masih Pereira sih waktu itu. Ya karena damage berarti ya. Ya oke. Nah tapi kalau di sini lu pegang siapa? Guskov sama Jan Blachowicz. Ya masih ya Guskov sih. Jan Blachowicz kayak Udah tua ya. 42 tahun sih sebenarnya. ya udah. Hidup damai aja di sana gitu. Kali aja kayak Glover Teixeira baru apa? Juara umur berapa? 42 juga ya. 42. Iya, 42 kan ya. Iya ya, dan ini apa si Bogdan Guskov ini kalau nanti dia menang kan dia langsung naik ke 5 besar. Ya, jadi memang kayaknya harus ada darah baru di regenerasi light heavyweight. regenerasi light heavyweight gitu kan. Jadi memang si Guskov ini cukup menjanjikan lah. Karena kalau kita lihat rekornya memang dia 15 kali menang knockout ya, habis itu 3 kali menang submission dan 13 first round finish gitu. Jadi paket lengkap. Lu berarti megangnya Guskov ya? Guskov. Mar. Nah, kalau ini Mar, Henry Cejudo Talbot siap pegang siapa? Waduh. Wah, seru nih. Waduh. Silakan berkomen. Apa ya? Talbot strikingnya bagus, tapi ketika dikasih grappler yang
belum sebegitunya dia kalah waktu itu lawan Barcelos kan. Iya, Barcelos. Maksudnya Kalah sekali dan satu-satunya kalahnya dia kan. Dan grapplingnya Barcelos ya sebenarnya ya sebegitu aja gitu, bukan yang high level di level bantam gitu. Kalau Cejudo grapplingnya bagus, strikingnya bagus. Nah cuma kan yang permasalahannya sekarang apinya aja kan, maksudnya semangatnya masih ada atau tidak, daya juangnya masih ada atau tidak ya. Tapi kalau ini sih gue masih Cejudo sih. Cejudo pernah juara 2 kelas. Iya, double champ. Salah satu yang double champ juga. Dan memang triple champ dia ngakunya. Triple champ sama juara Olimpiade. Iya, Olimpiadenya memang harus dihitung ya. Iya. Sebutan dia kan Triple C kan. Triple C. Iya, karena Olimpiade juga masuk ya. Dan tapi memang kalau Talbot ini di pertandingan terakhir lawan 5 itu memang decision menangnya. Dan di situ tuh pembuktiannya, maksudnya kan tadinya Talbot nih kita gadang-gadang ini bisa lah ini mah kayak the next sugar gitu kan. Iya, next nih bisa nih untuk masuk di kelasnya siapa nih, kelas bantam ini kan. Sugashan gitu-gitu. Juga menang lagi winning streak tuh Gus ya. Pada sebelum lawan si siapa tadi? Iya, lagi winning streak kan Barcelos gitu. Dan itu pas nonton juga Talbot, wah nih banyak orang yang mengidolakan Talbot juga ternyata, kayak Talbot gitu-gitu. Dan ternyata kaget, shock decision menang si Barcelos. Dan di situ kita ternyata segitu doang pada Barcelos gitu, ini. Tapi kan ketika lawan 5 dia membuktikan lagi bahwa dia masih layak nih untuk ini. Makanya mungkin ditemuin sama Henry Cejudo yang tadi lu bilang itu Mar, apinya sudah mulai turun dan ini kan harus regenerasi di kelas bantam. Tapi lu megang siapa berarti? Berarti gue masih Cejudo sih, kayak Henry Cejudo berarti. Karena gue masih respect sama dia dengan segala yang sudah dia lakukan. Cejudo. Udah ya berarti. Menangnya apa berarti? Ya angka aja. Di season aja berarti sampai ending berarti sampai ronde 3. Lu apa Gus? Siapa Gus? Cejudo sama ini. Sama, kalau gue tetap Cejudo karena secara skill kalau dilihat tetap unggul Cejudo kan. Dan kalau misal salah satu ada yang unggul grappling terus strikingnya sama, dan Cejudo kan salah satu yang stance-nya lucu tuh. Iya. Kan kakinya di depan tuh badannya belakang gitu kan ya. Jadi menarik, dan itu pasti akan menyulitkan yang modelan kayak Talbot kan, yang dia kan nge-snipe kan. Iya. Oke, berarti Cejudo tuh terakhir lawan siapa ya? Terakhir deh. Selain Merab ya. Selain Merab tuh bentar gue lagi cek, gue lupa lawan ini Song Yadong kalah. Iya, lawan Song Yadong kalah decision dia. Yang matanya sempat kecolok terus dia. Benar. Ya, jadi lawan Song Yadong, nah dari situ aja sebenarnya sudah membuktikan bahwa apinya sudah mulai hilang ya. Iya. Nah, kalau lu siapa berarti? Tadi kan Cejudo 2 nih, lu Cejudo juga atau Talbot? Talbot. Oke. Lu menangnya apa? Decision juga ya? Decision. Oke, lu apa? Decision, Talbot menang kalau menurut gua. Oke. Karena yang pertama Talbot ini lagi berapi-api, terus juga dia emang diprospekin juga Bang sama si UFC gitu. Jadi dia tuh emang dikasih kayak gimana ya? Kayak ditawari dulu, lo mau gak nih lawan si Henry Cejudo? Yaudah ini pernah double champ apa segala rupa. Lu perhatiin dulu deh. Kalau misalkan lu pede untuk menang lawan si Cejudo ini, ya lu ambil di pertandingan. Akhirnya dia lihat lagi, kayaknya bisa sih. Ya setelah dia mungkin menang menjanjikan sama Cejudo, baru kita bisa obrolin, ini Talbot oke nih. Iya, karena emang Talbot ini emang iya benar tadi kata Bang Kemal bahwa emang digadang-gadang di sana juga bahwa ini bakalan jadi prospek UFC besar lah. Cuman sayangnya malah kalah sama si Barcelos karena Barcelos udah tua itu. Kalau nggak salah umurnya udah tua. Jadi orang tuh udah mulai wah apa nih Payton Talbot gitu kan. Jadi akhirnya kemarin di seudah dia melawan si Barcelos itu akhirnya dia memenangkan pertandingannya dan dia langsung di ini lagi lah. Langsung wah gitu. Iya karena memang angkat lagi ya. Terus juga dia pernah ini Bang, pernah ngata-ngatain si Merab. Talbot. Iya. Bilang apa gitu. Terus akhirnya kemarin disamperin sama Merab kan ketemu tuh di Dumb as a rock dia bilang. Berani juga nih bocah. Disamperin sama Merab. Maksud lu apa lu ngomong gitu? Cuman Paytonnya kayak sorry gitu, my bad apa segala. Tapi dia tuh hubungannya sama Frank Ocean tuh apa sih, kenapa dia suka dikait-kaitin sama Frank Ocean? Iya. Nggak tahu tuh gua. Nggak tahu penyanyi Frank Ocean kan? Frank Ocean. Si Talbot ya kan? Iya si Talbot. Iya. Pokoknya kayak orang-orang
selalu Frank Ocean ya. Frank Ocean. Iya. Nah, inilah satu gunanya itu. Begitu tuh kalau soal Frank Ocean ini. Tapi benar, kenapa kan? di itu ya? Dihubung-hubungin sama Frank Ocean. Apa karena dia sering pakai lagunya atau apa kali ya? Atau dia memang saudara? Atau nggak mungkin sih, tapi saudara. Tapi masa Talbot orang Amerika ya? Frank Ocean juga. Ya juga sih, bingung juga tuh. Apa temenan kali? Bestie sama Frank Ocean. Gitu. Jadi Talbot gue juga masih pegang Peyton Talbot ya, tapi menangnya decision juga panjang. Walaupun dia potensi kawin tetap ada, cuma kan Andrew Soudo juga nggak mungkin gampang dikawin juga kan. Jadi Peyton Talbot tetap menang decision, padahal dia the next Sugashan tuh ya Mario. Iya, kayaknya sih dulu. Nah ini sekarang ke Mario lagi, kita ada, mantep nih, Brandon Moreno. Taira. Taira. Siapa? Lu pegang siapa lu? Tatsuro Taira yang, tapi Taira tuh habis kalah tuh kemarin tuh, sempat kalah dia tuh. Sama ini, sama Royval. Tapi habis itu menang lagi sama si orang Korea tuh. Orang Korea tuh orang Korea Park itu. Itu sih menang sama ini Bang. Iya. Pernah lawan Ya coba itu dulu apa namanya? Kenapa? Kalau Brandon Moreno, gue masih menganggap Brandon Moreno tuh penjaga juaranya flyweight deh. Iya. Kayaknya kalau misalkan lu udah ngalahin Brandon Moreno, baru lu boleh ngelawan si juaranya itu, karena memang kayaknya gatekeepernya ada di dia ya. Gatekeepernya ada di dia deh. Tapi kalau dilihat Taira improvementnya banyak banget, apalagi di pukulan-pukulan lurusnya dia tuh semakin lama semakin tajam gitu. Brandon Moreno ya senjatanya nggak ada habis-habis ya, walaupun kayak stance-nya aneh dan kalau di gaya fight itu kayak unyil gitu, kalau tangannya gitu kan. Terus tangannya dibuka terus gitu-gitu agak bungkuk, kepalanya nengok. Terus tapi arsenalnya tuh luas, dia take down bisa, boxing bisa, low kicknya bagus. Taira masih di pukulan-pukulan lurus sama grapplingnya sih yang bahaya. Tapi ini perang grappling nih berarti nih. Moreno sama dia nih. Iya, bisa jadi bakalan karena apa namanya? Strikingnya kayak ibaratnya dua-duanya saling cancel, jadinya grapplingnya juga nggak bakal yang diem, bakalan yang aktif di bawah ya. Tapi tetap kayaknya dari pengalaman dan arsenalnya masih si Moreno sih. Menurut gua, sempat mau vakum dulu kan Moreno kan, tapi udah mulai main lagi. Iya, masa sempat mau vakum dulu kan. Karena dia kayak butuh uang buat beli Lego ya. Brandon Moreno. Iya. Tuh dia pas kalah sama Royval apa ya? Yang dia bilang mau udahan ya berarti ya. Kalau nggak salah divisi Figueiredo kalau nggak salah. Iya, kalah pas Figueiredo kayaknya mau vakum dulu gitu. Sampai berapa? 4 kali? 3 kali sih? 3 kali ya? Iya, jadi kan dia tuh habis kalah sama Pantoja, kalah lagi sama Royval. Habis itu kan dia menang lawan Albazi, tapi dan menang lawan Ercek. Gila. Udah terus habis itu dia katanya sempat mau ini, tapi main lagi tuh sama Brandon Moreno, dan ini main lawan Tatsuro Taira yang sebenarnya udah kalah sama Royval juga gitu. Royval. Jadi ya memang lu megang siapa? Jadi Brandon Moreno ya. Menang sampai di season berarti ya. Lu siapa Gus? Taira sama kalau secara skill set pasti Brandon Moreno ya. Dan yang kedua karena Brandon Moreno pernah foto sama gue, jadi gue di Noce. Iya, gokil. Bener-bener humble, baik banget, ramah mukanya. Jadi fans gue sama dia. Padahal kayak mafia gitu ya, mafia Meksiko. Mafia kecil, kayak orang biasa bener, kayak fighter sumpah. Biasa aja mukanya ramah, senyum mulu. Ngajak ngobrol tapi bahasanya nggak paham. Jadi keren. Terus secara skill set yang pertama sama kayak Bang Mario tadi, terus yang kedua dia kan bagus semua tuh, apa namanya, kicknya dia salah satu yang bisa ngebody kick kayak Kara France terus sampai nyerah kan. Nah maksudnya tendangannya juga bagus, jadi menurut gua secara skill set tetap Brandon Moreno, dan dia kan juga udah pernah lawan Steve Erceg kan ya. Si siapa? Brandon Moreno. Menang ya. Ya makanya ya, karena udah ngalahin Steve Erceg, gue percaya dia pasti jago. Steve Erceg kan jago ya. Panangan decision tapi lawan Erceg tuh panjang tuh. Oke, berarti lu Brandon Moreno juga. Decision juga. Ini pasti alat nih submission nih. Apa takedown. Karena kalau misal di flyweight itu pasti secara power kan nggak terlalu ya. Jadi pasti akan brawl misal, terus poin-poinan. Iya, oke. Yang poinnya paling banyak menang. Lu siapa, Vi? Moreno gua. Ini jangan tanya Moreno sih. Udah pasti. Baby Assassin. Ah? Baby Assassin.
Oke, udah sampai situ lu tarapnya ya. Enggak, biasa itu ini julukannya julukannya, si ha. Julukannya si Brandon Moreno. Iya. Oh yes. Oh, gua kira lu ininya submissionnya. Iya. Itu kan The Assassin Baby. Iya, Assassin Baby. karena kan tadi yang dia bilang kan yang Bang Bagus bilang itu mukanya kan baby face. Babyface, Makanya benar. sebut- Iya. Ya kalau kata gua si Brandon Moreno ini gimana ya? Dia itu salah satu yang gue idolin juga sih Bang Moreno ini di kelas flyweight ya. Oke. Dan juga ya kita tahu lah kata-kata dia yang sampai viral banget sampai sekarang. Maybe gitu. not today, maybe not tomorrow. Iya, yang gitu sampai viral tuh sampai sekarang tuh Bang. Jadi menurut gua ambisinya Brandon Moreno masih bisa lah untuk mengalahkan si Taira dan juga Iya. Taira ini ya secara grappling bagus sih. Kalau misalkan emang si Taira ini dia bermain grappling lawan si Iya. Brandon Moreno, kayaknya ada kesempatan tuh buat si Iya. Taira. Oke. memenangkan pertandingannya. Berarti si Moreno ya rata-rata Gua tiga-tiganya Moreno. Moreno ya. Iya kayaknya berat sih untuk Tatsuro Taira ini ya. Taira untuk bisa menang ya. Nah, sekarang kita masuk ke main eventnya, yaitu adalah Arsenal Pantoja Joshua Fan. Langsung aja Bang Davi silakan Bang. Pantoja Sama Joshua Fan. Joshua Fan ya. Nanya, iya. Main udah digadang-gadang dari kapan tahu Pantoja sama Joshua Fan. Apa karena ini apa komen jadi lu kurang tahu. Enggak. Taunya yang Iya. prelims. Nah ini pertandingan bakalan seru banget ya karena gue itu ini Bang apa namanya si Joshua Fan ini Iya. ya kita tahu lah dia tuh dari Myanmar terus juga dia dalam kehidupan pribadi dulunya itu dia inilah apa namanya ya dia Myanmar lah kita tahu kan. Oke, iya. Dia Myanmar lah. Dia Ya Myanmar lah. maksudnya susah Bang. Susah. Ya, gitu. Maksudnya dia susah hidupnya sampai-sampai dia ini pergi ke Malaysia gitu kan. Terus juga dia pindah ke Myanmar dan juga dia pentolan juga di sekolahannya gitu kan. Iya. Preman lah disebutnya. Iya. Nah itu menurut gua bekalnya si Joshua Fan bagus di situ. Terus kalau misalkan gue lihat pertarungannya melawan si Pantoja susah sih Bang. Pantoja ini skillnya bener-bener komplit. Kalau misalkan dia itu nggak mempan dengan strikingnya, Pantoja ini bakal ngeluarin grapplingnya. Dan bahkan kalau misalkan dia udah respect banget sama musuhnya, dia bakalan ngeluarin grapplingnya langsung di Awal. detik-detik Dari awal awal. gitu. Nah makanya nggak tahu nih apakah si Pantoja ini bakalan main stand up dulu melawan si Joshua Fan atau emang dia respect gitu langsung di bawa ke take down. dibawa ke takedown gitu. Jadi kalau menurut gue sih gue berharapnya Pantoja di sini kalah sih Bang. Kalau gue berharapnya ya walaupun susah banget. Oke. Cuman gue ya yang pertama karena emang si Joshua Fan ini Myanmar terus juga pernah tanya juga ke Coach Mike kalau misalkan Joshua Fan ini menang perwakilan Asia Tenggara gitu bisa juara UFC itu bisa jadi Combat Sport atau fighter-fighter yang ada di Indonesia ini bisa jadi berkiblat ke si Joshua Fan gitu. Lebih bersemangat ya. Ya lebih ada iya. motivasi lah gitu kan buat fighter-fighter kita. Gue sih pengennya emang Joshua Fan. Walaupun Oke. kalau misalkan disebut prediksi ya bakalan menang Pantoja. Cuman gue pengen sih Joshua Fan ini bakalan menang. Enggak soalnya kalau tadi Karena lu gini Bang, Oke. apa si Joshua Fan ini banyak followers gue dari Myanmar gara-gara gue bahas si Joshua Fan. Oh gitu. Jadi Iya. banyak yang dari Myanmar ya. Gue tuh pernah ngebahas detail gitu di si Joshua Fan gitu. Oh, coba bahasa Myanmar dikit, Vi. Wah, bahasa bahasanya gitu-gitu nggak tahu. Gua. Ya tapi dia bilang- memang si siapa tadi sebenarnya nggak sinkron aja ketika lu bilang grappling nih menang terus kan lawan stand up fight gitu. Ya kalau si Joshua Fan dari awal sudah di grappling sama Pantoja mah kelar itu mah Iya, makanya nggak sih. bakal kemana-kemana. Decision pertandingan ini sih decision udah pasti panjang. Cuma ya gua kayaknya didominasi Pantoja aja mah dari awal ini mah udah. Kalau dia sosok stand up fight kan waktu lawan Brandon Royval kan sebenarnya pukulan lebih banyak Royval kan. Cuma damage-nya kan lebih banyak Joshua Fan nih daripada si Royval gitu ya. Makanya Joshua Fan menang kan karena damage-nya lebih Damage-nya banyak lebih gitu. banyak. Iya. Nah, gue takutnya si Pantoja sosok stand up fight ditampol tapi rahangnya juga kuat ya Pantoja. Nggak pernah ke KO dia. Iya nggak pernah ke KO ya. Ternyata Joshua Fan sekarang buak gitu mati lampu. Iya. Kayak Karavan aja nggak bisa ya. Padahal kayak Karavan bikin aircheck mati lampu loh. Cuman ini Bang, Iya. Joshua Fan ini apa ya? Dia tuh nggak yang minim-minim banget gitu ilmu takedown Iya. defense-nya gitu. Iya, Maksudnya, cuma stand up iya, fight-nya lawannya, gacor. iya emang lawannya Pantoja. Maksud gua apa ya? Pengen lah kita berharap bahwa Joshua Fan ini menang Bang melawan si Pantoja ya. Ya, Karena banyak dari viewers Myanmar yang ngedoain gua istilahnya pakai bahasa Inggris gitu. Semoga lu inilah, semoga lu sukses Semoga lu, berapa banyak segala rupa. Gua bilang, All the "Wah, best for you. iya, karena lu udah ngebahas si Myanmar gitu. Ya kalau gue sih masih sebelum ke bagus ya gue masih Pantoja sih. Soalnya agak Pantoja ini udah
wah ini udah nggak, ini divisinya dia ini udah nggak ada, nggak bisa, apalagi kayak Joshua Fan gitu-gitu atau enggak sih siapapun yang kan orang-orang Asia ini kan sudah berhadapan sama Pantoja pun tidak ada yang bisa melewati Pantoja kan. Pantoja mah udah beda level sih, udah dia mah udah kayaknya harus merap turun apa dia naik ke atas, Harus udah naik kelas gitu. sih. Iya Buat maksudnya second belt ya. nggak, kayaknya juga Joshua Fan ini nggak bisa ngapa-ngapain sih menurut gue ya, nggak akan signifikan ya, nggak tahu ya. Tapi kalau dari lu dulu deh Gus, nanti sebelum ke gue lagi, lu Tadi Pantoja atau Joshua Fan? Tadi kan tanya tuh, apakah Joshua Fan di respect gak sama Pantoja? Nah, Pantoja tuh pernah ditanyain siapa top challengersnya dia. Dia jawabnya tuh Joshua Fan. Jadi pasti dia akan nganggap dia tuh Respect. Jadi grappling dari awal. Respect, jadi pasti akan langsung disikat. Jadi menurut gue pasti akan langsung dibawa ke main grappling ke bawah. Grappling. Iya ini ini sih pasti boring sih, takutnya pertandingan kayak waktu kayak Karafrat aja Gus ya, kita gadang-gadang ayo dong kasih perlawanan kek, walaupun lu udah pernah kalah tapi kasih. Iya, gitu. yang bikin seru tuh kalau Pantoja dipukul kayak kita wah tapi kok gak jatuh-jatuh. Tapi dipukul terus tapi tetap biasa aja kan. Iya tapi pasti Pantoja juga lu sama masih decision Pantoja ya. Karena secara ya kalau di atas kertas, terus kalau misal lihat jauh betting odds-nya juga tetap Pantoja kan, dan jauh ya. Jauh betting odds-nya jauh kok. Maksudnya nggak kayak Pantoja nih udah gue sampai detik ini belum ada yang bisa mengalahkan dia di kelas flyweight deh. Sampai dan harapan gue dia tuh akan naik kelas ke bantam. Nah, cuma dia bilang kalau misal juaranya di bantam Sean O'Malley, dia bakal maju. Dengan percaya diri akan naik dia. Cuma karena sekarang merah jadi dia agak mikir-mikir katanya. Ya tunggu merah. Kecuali merahnya mau turun. Nah, kalau merah mau turun itu akan jadi pekerjaan Anjir, mudah. ceking banget. Makanya akan jadi pekerjaan mudah kata Pantoja ya. Iya merah ceking banget sih kalau dia. Tapi kepalanya tetap gede ya. Iya kasihan. Terus staminanya jadi berkurang. Kasihan banget. Iya berarti lu masih Pantoja menang decision juga berarti ya. Nah ini lu gimana submission nih? sih. Submission. Oh justru kayak waktu lawan Asakura langsung beres. Langsung beres karena langsung mati lampu ya. Dikasih respect sama Pantoja. Oke. Lu siapa berarti? Pantoja juga berarti? Masih Pantoja. Minus 238 odds-nya. Iya, minusnya 238 lumayan jauh. Lumayan. Lawan plus 195. Soalnya ya Pantoja kan banyak cara untuk take down-nya. Dia take down-nya pinter banget, dan ketika udah take down dia bisa bergerak cepat ke back tuh. Nah, terus nanti dari back dia biasanya body triangle. Body kalau misalkan lu menghabiskan waktu kayak mungkin 2 menit, 3 menit di dalam body triangle, terus roundnya habis, round berikutnya energinya udah berkurang banyak gitu kan. Bisa jadi ya round berikutnya di take down lagi, body triangle lagi. Bisa jadi round berikutnya sama juga, dan mungkin round 3 gitu udah bisa di finish gitu. Josh Fan juga bukannya yang sulit, bukannya take down defense-nya bagus banget, tapi ya dia bisa di take down terus, dan grapplingnya juga nggak sebegitunya, dan dan stance awalnya tuh si Josh Fan tangannya tuh tinggi banget. Biasanya tangannya dia high guard, pakai high guard boxer style gitu, otomatis pinggangnya kebuka. Nah jadi dan si setup takedownnya si Pantoja kan suka dari hook terus shoot. Nah itu tuh kayak dari takedownnya dan dari cara defense-nya Josh Fan kayak udah ketemu. Kayak fighting style-nya udah pasti kalau model kayak Joshua Fan akan ke takedown. Akan bisa di takedown sama si Pantoja menurut gua. Dan beberapa pertandingannya Joshua Fan memang sudah ada bertemu sama beberapa submission artis juga sebenarnya. Tapi memang levelnya bukan level Pantoja. Jadi ketika dia ketemu kayak orang kayak Pantoja mah kayaknya udah pasti. Masalahnya Pantoja nih emang bisa calon the greatest of all time-nya flyweight melewatin Mighty Mouse sih, jadi sulit. Mungkin. Iya, maksudnya sulit. Apalagi kalau kelas flyweight pas sekali ada satu orang dominasi kayak merah gitu, kayak ini Pantoja, udah nggak bisa. Kita kayak sampai sekarang kita mencari nama yang bisa ngalahin Islam aja sulit kan. Ngalahin Khamzat, siapa yang bisa ngalahin Khamzat ya sulit nyarinya gitu. Ya termasuk tuh merah siapa yang ngalahin ya? Pantoja siapa yang ngalahin, nggak ada itu. Gue masih berharap sama Horiguchi sih kalau Horiguchi. Kalau flyweight. Iya, dulu Horiguchi dikalahin DJ kayak udah round 5 ya kalau nggak salah. Ya Horiguchi. Terus dia hilang berapa tahun, terus sekarang balik lagi, dan kemarin bagus banget. Ngalahin Tagir, cuma Tagirnya kata Islam dia performnya nggak sampai 50% karena cut week yang kayaknya terlalu banyak katanya ya. Tapi tetap aja kalau dilihat dari performance-nya itu kayak nonton
fight di fast forward. Iya. Cepet banget. Nah, cepet banget. Menghibur. Riguchi. Menang kan dia kemarin kan soalnya lawan Tagir. Dan gini Bang, sebenarnya si Pantoja ini emang dia masa dulunya juga kelam banget gitu, sama-sama kelam lah sama si Joshua Van pernah jadi supir taksi juga kalau nggak salah. Jadi kayak GoFood gitu ya kalau nggak salah Pantoja ya. Makanya kan dia juga pernah bilang, lu kalau misalkan tahu history gua, lu bakalan cinta sama gua. Itu kan dia sempat dibuing Bang pertandingan si Pantoja itu. Nah tapi gue berharapnya si semangatnya si Joshua Van ini mengalahkan si Pantoja, walaupun sulit ya. Cuman gue pengennya bener-bener Joshua Van sih. Ya tapi kayaknya kalau sesulit-sulitnya hidup di Miami dibandingin dibandingin kehidupan di Myanmar ya gimana ya? Jauh ya kalau di Miami dong ya masih Amerika. Sama kayak kita bilang, oh kalau jaga coffee shop di Amerika sama coffee shop di Myanmar kerjanya setara UMR Myanmar lebih kan. Padahal cuma jaga coffee shop di Amerika kan gitu. Orang kan banyak jadi ya nggak susah itu juga. Benernya. Dan ini bayangin ya, saking gampangnya memprediksi Pantoja ini menang ya, walaupun tetap ada momen bisa aja kali mati lampu tetap ada lah. Dari apalagi ke BJJ-nya si Joshua Van itu kan blue. Dia sabuknya blue. Pantoja kan hitam dan Brazil Jiu-Jitsu maksud gue. Ini mah kota negaranya dia gitu. Maksud gue kayak itu yang gue bilang agak sulit. Walaupun Joshua Van tetap ada menang 2 kali submission sepanjang karirnya dia kan. Cuma ya nggak akan cukup sih, nggak akan cukup. Itu momennya dia cuma kayak. Nah gue takutnya kayak Aditya Ginting sama itu tuh sama Rio Tirta udah didominasi aja terus gitu. Gak ada momen buat masukin, kagak ada. Kayak di awal tak kenapa? Lu mau nambahin apa, Vi? Enggak, gue pengen nanya ke Bang Mario nih. Misalkan ada 2 fighter. Misalkan dia itu dikasih jadwal di 3 bulan ke depan misal. Nah si fighter 1 anggap si Pantoja gitu. Dia tuh BJJ-nya udah gila banget nih. Udah benar-benar another level. Cuman si Joshua Van ini ya dia kayak yang nggak terlalu bagus, cuman gak jelek amat. Average. Ya seimbang lah. Bisa gak nih si Joshua Van ini mengimbangi si Pantoja gitu? Walaupun emang jauh ya, tapi dalam waktu 3 bulan nih, dengan ambisi dia, dengan istilahnya nginep lah gua. Nginep lah. Istilahnya di camp. Ya, bisa gak? Ya 3 bulan sih susah ya, karena kan kalau lu lihat si Pantoja gitu kan, ya senjatanya nggak cuma A B doang gitu kan. A B C D E F G mungkin sampai G gitu. Dan bisa divariasi lagi A ke G, C ke D. Dan si apa namanya? Josh Van kayaknya nggak cukup waktu untuk belajar A B C D dan segala jenis kombinasinya deh. Bakalan susah. Lihat aja Islam lawan JDM. Trainnya sama Craig Jones. Sama Volkanovski the greatest. Tetap aja. Selama aja dari lahir Pak udah. Udah belajar. Sama aja dari lahir. Pantoja orang Brazil. Bukan dari lahir lagi. Udah ada darah itu udah BJJ udah namanya langsung, makanya kalau Brazil maksudnya kan lu pernah bilang kan waktu lawannya Song Yadong dia bilang ya setaunting-tauntingnya lu orang Brazil Pak gitu kan. Tetap aja gitu orang Brazil secupu-cupunya dia ya tetap BJJ mah dari dia gitu. Tetap ini. Nah, ini bukan BJJ lagi, masternya udah Pantoja untuk flyweight. Jadi makanya agak sulit. Tapi momen untuk KO ada. Jadi tetap aja. Tapi gini sih Bang, Pantoja sempat dikalahin juga masih Askar Askarov. Jadi ini orang kayaknya bisa sih, walaupun emang sulit ya. Ya masih ada potensi, masih ada. Ya kita lihat ya. Tapi kalau sejauh ini flyweight masih gampang ini hitungannya. Walaupun kita selalu menantikan ya. Ini kan untuk orang ASEAN juga penting lah momen kita gitu ya. Joshua Van ketika dia menang lawan Pantoja berarti membuka untuk orang ASEAN yang lain. Bisa nih. Termasuk Bilal Hasan juga di situ ya kan. Dengan catatan lu pindah ke Amerika saat muda. Ya atau enggak tinggal dulu lama di sana. Jadi lu nggak mikirin nasi padang, lu nggak mikirin yang kolesterol nggak kepikiran. Dan bergaulnya sama orang Amerika ya. Jangan sampai lu orang Myanmar pindah ke Amerika terus bergaulnya masih Myanmar lagi juga. Jangan. Kenapa Gus? Kalau kata orang mana nggak tahu giliran kita. Giliran kita, tahu nggak? Iya. Iya bisa aja bisa. Ya tapi memang ini ya, memang nanti kita lihat ini apakah membuka kelas ASEAN tadi atau enggak tetap di Pantoja gitu. Karena nih kalau Pantoja menang lagi udah tuh Pantoja kayak apalagi gue ya nextnya ya. Iya maksudnya mau ngapain lagi? Cari orang Asia lain lagi. Oh iya sih itu doang sih.
itu lagi balik kalau Iya, kalau dia kalau dikasih balik. Ada potensi masih bisa di Masih ada. Mokaev. Ya kalau lawan Mokaev masih seru lah. Nanti baru tuh kita bingung tuh Pantoja Mokaev gitu. Agak bingung. Nah, kalau lu Pantoja juga berarti Gus ya? Udah tadi Gus? Pantoja udah. Udah ya Pantoja ya. Berarti Pantoja semua. Gue juga masih Pantoja. Nah, ini terakhir sebelum mudahan Merab sama Piotr Yan masih Merab yang menang 2 kali udah ya. Kan dia udah menang sekali di season tuh. Siapa lu? Gua. Iya. Oh, Merab man. Merab Kayaknya Bang. masih Merab ya. Jauh. Masih susah ya buat Peter Yan. Didominasi. Karena emang kalau misalkan kita lihat dari segi berimbang emang Peter Yan ini berkembang pesat gitu Bang. Iya. Dia dalam segi strikingnya, terus juga dalam segi Dia the best boxer juga nih sekarang kan dia 2 stance kan. iya. Jago dua-duanya lagi. Dia bisa switch Bisa gitu. ortodoks bisa southpaw kan. Iya. Iya. Unorthodox ini. Terus juga apa namanya si Peter Yan ini kemarin aja ketika dia melawan si McGee Iya. itu dia benar-benar mendominasi banget. Oke. Bahkan Dini bisa menjatuhkan si McGee walaupun emang nggak di ronde-ronde awal ya. Iya. Tapi dari segala strikingnya Peter Yan ini jauh unggul di atas si McGee. Karena kalau misalkan kita lihat lawannya McGee ini ngeri Pak. Dia tuh kalau nggak salah lagi Westrik juga. Terus juga ini dia juga emang apa ya? Emang punya ini Bang KO power lah di kelas bantam sih. Lawannya si Peter Yan ini yang kemarin gitu. Si Maggie. Iya iya. Iya. Tapi itu bisa dikalahin sama Piotr Yan. Peter Yan gitu. Nah, kalau menurut gua buat lawan Merab susah sih karena Peter Yan ngalahin si McGee-nya itu dengan striking malah kalau menurut gua. Walaupun dia ada beberapa takedown ya. Karena kita tahu Merab ini benar-benar takedown-nya diangkat, Diangkat, dijatuhin, angkat, jatuh, angkat gitu. Kan dia udah paling banyak sekarang takedown di seluruh UFC kan. Waktu kemarin lawan Peter Yan itu takedown-nya tuh 49 kali, Pak. Iya. Nah, ini kan total dia paling banyak kan dia kan Merab kan ngelewatin Habib, ngelewatin siapa semuanya kan. Dia paling banyak sekarang Nomor Merab satu nih. ya, Nomor satunya dia. Total takedown terbanyak. Ya udah enggak usah Tapi ditanya. banyak juga yang di defense kan waktu lawan Peter Yan yang pertama kan. Iya, banyak Itu di mungkin kayak berapa di atas 50% yang di defense kan. Iya. Iya di defense banyak kan makanya decision kan menangnya. Maksudnya nggak langsung finish gitu. Kenapa Gus? Lanjut aja. Apa? Gua kira tiba-tiba ada yang mau ngomongin. Udah belum? Udah. Lu itu sih. Oke. Terus juga buat si apa namanya si Peter Yan ini yaitu belum cukup lah untuk mengalahkan si Peter Yan si Merab gitu. Iya. Buat ngadu striking karena ya itu di striking di bakalan digulat kecuali emang Peter Yan ini benar-benar mengasah takedown defense cuman itu sulit juga sih. Iya, karena iya. Merab ini ya benar-benar apa ya? Ya udah menurut monster aja udah. Dan potensi yang bisa ngalahinnya paling si Umar udah nggak ada lagi karena kan sama kan stylenya dia kan. Iya. Ya kalau lawan Peter Yan kayaknya sulit sih. Iya untuk menang ya Piotr Yan ya. Iya. Lu siapa? Piotr Yan sama Merab. Kalau secara cepat jawabnya gue Merab, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatiin nih. Yang pertama Oke. Peter Yan, dia tuh bilang pas fight pertama tuh dia ada kesalahan dalam preparation plus tangannya cedera. Oh Piotr Yan. Nah itu nggak tahu itu excuse doang atau gimana, tapi intinya dia ada alasan gitu. Jadi untuk yang fight ini dia akan mempersiapkan sebaik mungkin dan dia akan melatih nggak hanya takedown defense, tapi gimana caranya bangun dengan cepat habis kena takedown. Jadi itu pasti mungkin agak membuat pertarungan lebih sengit ya. Oke. Nah, kenapa gue tetap milih Merab? Karena Merab tuh fighting spiritnya lebih gila, Pak, bener-bener. Ya udah Dia waktu ditanyain dalam tahun ini pas habis menang kemarin kalau nggak salah ya di podcastnya Ariel Helwani, kan dia udah dalam tahun ini 3 kali title defense kan. Ya. Nah terus dia tanyain apakah mau yang keempat, apakah kamu yang mengejar yang keempat? Sebenarnya enggak, sebenarnya aku cuma mau tanding aja karena kalau misalnya aku nggak tanding aku ke distract banyak hal jadi ntar mabok minum kemana-mana jadi kalau misalnya aku ada fight jadi lebih fokus bener-bener gila Pak. Dan waktu itu pernah yang kalau nggak salah fight-nya after Sean O'Malley di Las Vegas itu besoknya tuh kalau nggak salah gue lihat story-nya Daniel Cormier. Nah, dia udah jogging. Lari anjir. Jogging latihan. bisa-bisanya habis menang langsung besoknya jogging, maksudnya latihan, bener-bener latihan. Itu kan ngelawan orang yang fighting spiritnya kayak gitu kan susah banget. Iya. Dan gue masih yakin Merah pasti akan tetap menang. Menang lawan Piotr Yan untuk kedua kalinya. Bener. Iya. Lu juga Mar sama. Ya, Masih Merab ya jauh ya. Masih Merab kan itu Merab lawan Piotr Yan sebelum Merab juara kan itu kan. Iya betul. Sebelum iya. sebelum. Dan kalau misalnya kita perhatiin setelah Merab juara, Merab tuh semakin bagus gitu. Iya, makin lengkap kan yang pertandingan lawan Cory Sandhagen tuh. Iya. Bisa strikingnya bagus banget. Dan dia Tutup iya, dia tuh. pernah bilang tuh pas lawan Sergon Hagen dia tuh Iya. sempat ada momen di mana pas Cory kan sempat ronde 2 kena pukul terus agak kelingan tuh. Dia tuh sebenarnya bisa ngefinish. Cuma dia milih enggak.
Karena Terus mau pas- menikmati. terus pas di akhir fight dia tahu Corey ternyata baik, jadi aku nggak menyesal aku nggak nge-finish dia. Oh, iya. Bener nih orangnya. Ya jadi strikingnya udah bagus. Strikingnya bagus. Nah, terus kan kayak pas di pertandingan pertama kalau diperhatiin lagi pas lawan Peter Ryan, striking, shoot. Polanya seperti itu. Nah, di pertandingan yang kemarin lawan Corey Sandhagen, dia bisa pakai shootnya buat nipu kalau dia mau striking. Jadi setup strikingnya dari shoot. Terus striking. Nah, terus di pertandingan pertama lawan si Peter Yan, takedownnya semua yang di pinggang kan yang dia coba. Yeah. Nah, terus kemarin pas lawan Sean O'Malley, takedown yang dari head and arm control dari front headlock. Nah, itu dia udah bisa juga, udah bagus. Yang masih kurang sih masih kayak dari takedown kayak Pantoja. Mestinya kalau misalkan dia bisa takedown terus langsung ambil back kayak Pantoja, wah itu udah lengkap tuh, Udah bungkus tuh. udah tutup, udah tutup semua. Iya. Iya, menurut gua kekurangannya dia masih ya di itu, di takedown terus ke back attack. Kalau misalkan dia bisa kayak gitu, padahal dia tinggal belajar sama temennya si Sterling. Kan jago kan itu. Sterling Elite grappler. ahlinya seperti itu. Nah, cuma dia nggak ketularan tuh ilmunya tuh. RNC artis ya. Bukan nggak ketularan otaknya. Oh, bukan ya. Jujur Mungkin- otaknya merah ya, jujur. Kapasitasnya mungkin agak kecil ya untuk otak ya, tapi kalau untuk stamina unlimited. Unlimited. Dan otaknya IQ-nya tuh. Infinite. Iya, makanya kan gue kemarin pas ditanya ada beberapa tuh content creator fight IQ, nggak mungkin kita jawab. Enggak, tapi gue jawab Topuria sih. Sebenarnya harusnya memang John. Cuma kan John gue Jones, yang ada di pikiran gue yang lagi aktif aja. Lagi aktif buat gue Topuria buat gue. Nggak tahu, tapi buat yang lain terserah. Tapi John Jones tuh kalau masih aktif gue mau jawab John Jones. John Jones gak ada yang bisa ngalahin. Nah, ini kalau merap gak ada tai-tai. Ya, tapi ya gak tahu kalau pertandingan nanti pas weekend ini bakal kayak gimana jalan pertandingan ya. Gue curiga memang diladenin Sena Fight dulu tuh. Biar seru aja, biar Emang iseng sukanya. iya memuaskan hasrat dia aja gitu. Tiba-tiba kepukul jatuh baru take down. Tapi tetap decision kayaknya ya, sampai decision ya. Gak akan finish ya. Tapi menurut lu Bang Mario, orang yang kayak Merab nih bisa kalahnya selain kena pukulan lucky punch atau pukulan mati lampu apalagi? Iya. Yang kemarin gue bilang, kalau misalkan si lawannya juga aktif takedown dia, bisa jadi ya, ini masih baru bisa jadi. Ketika kalau selama ini kan dia takedown sampai dia dapat momentumnya kan. Jadi ibaratnya tuh fight tuh ngalirnya di dia. Momentum fightnya ada di dia. Nah, kalau misalkan mungkin nih, kalau misalkan lawannya juga berani nge-takedown dia, mungkin bisa jadi tenaganya juga dia bisa habis. Oh, Umar makanya. Makanya Umar, dan sama orang yang jago mukul-mukul ke body. Oh, body shot. Ya Josvan body shotnya bagus tuh. Tapi ya Josvan terlalu tinggi guardnya. Ya. Jadi takutnya itu kelemahannya di situ ya. Kita lihat nanti kita gimana jalannya pertandingan di UFC 323 ini. Jangan lupa datang nobar di Miagam. Nanti juga ada Miagam Langsa Kemang Raya ya. Nanti ada Davi juga. Nanti pasti ada bagus ada datang Gus ya. Bisa datang lu atau enggak? Gue masih 50-50 akan mau ke Surabaya atau enggak soalnya. Siap, urusan keluarga ya. Lisala orang Surabaya, mau nikah ya? Enggak dong, belum. belum. Kira makanya gue bilang mau Surabaya ada apa nih gitu. Sama Mario nanti datang ya Mario. Karena kita langsung tag biasa kalau kelar UFC 323. Mungkin hype-nya enggak seramai Isamu jauh ya. Ya cuma ini kan seru-seruan aja ya guys. Nanti kan masih ada 324, 325. Jadi thank you udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di Nobar dan di episode minggu depan.